mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditempuh. Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Tema permenungan kita, saya menghadirkan berkat atau celaka. Hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023. Bacaan dari Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah lebih penting, mempersembahkan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, saya menghadirkan berkat atau celaka. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Hari ini Yesus menyampaikan sabdanya kepada kita. Yesus berkata, celakalah kamu, kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang kurang menggunakan perannya sebagai tokoh agama untuk mengajak orang masuk dalam kerajaan surga. Mereka menghilangkan perannya untuk mengajak orang untuk hidup lebih baik. Mereka hadir bukan untuk membawa orang ke jalan yang baik, tapi menghalang-halangi untuk sampai kepada kerajaan Allah.
Karena itu Yesus mengecam mereka, celakalah kamu, karena kamu menutup pintu-pintu surga untuk orang lain. Yesus melihat kehidupan mereka sudah menjadi berpura-pura seperti percaya, padahal mereka bermuka dua. Di hadapan orang banyak seperti orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi di belakangnya berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini banyak orang merasa gagal untuk menjalankan perannya karena silau akan tawaran-tawaran yang menggiurkan, silau akan godaan-godaan yang mengajak untuk jauh dari Tuhan. Peran ini kadang-kadang menyenangkan sehingga melupakan akan jalan Tuhan yang ditawarkan kepada orang-orang beriman. Maka dengan demikian Yesus mengharapkan kita tampil dalam kehidupan sehari-hari apa adanya, dari ketulusan hati, dari keikhlasan, untuk mengajak orang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita perlu menyelaraskan antara iman dan kelakuan kita, antara iman dan perbuatan kita diseimbangkan. Mumpung masih diberi waktu oleh Tuhan, kita lakukan pertobatan, perbaikan, pembaruan diri tanpa menyalahkan orang lain. Pertanyaannya bagi kita sekarang ini adalah, apakah saya sudah menjalankan tugas panggilan hidup saya dengan baik? Ataukah saya selama ini menghadirkan berkat atau celaka pada sesama saya? Menghadirkan berkat berarti membawa kebaikan, membawa kabar gembira, membawa senyum kepada orang lain. Atau saya sama dengan orang Farisi yang menghalang-halangi orang untuk sampai pada kerajaan surga. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari Yesus untuk tetap membawa kabar gembira, kabar kebaikan, kedamaian, mengajak orang untuk sampai kepada Tuhan, membawa Allah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan dalam hidup sehari-hari. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Keluarga